Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafi Aditya Wibowo. Saya berasal dari program studi Teknik Geologi. Di video ini saya akan sedikit yeping tentang Pancasila, terutama alasan mengapa Pancasila menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang geologis. Nah, Pancasila itu adalah 5 sila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menjadi landasan negara dan ideologi negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun, apa sih sebenarnya Pancasila itu? Bagaimana sejarahnya? Dan mengapa sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia itu penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila? Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kenapa sih Pancasila itu menjadi sangat penting untuk diterapkan bagi seorang geologis dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat kegiatan pelaksanaan geologi. Pancasila itu lahir dari proses yang sangat panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dan akhirnya Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal dengan pidato lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melalui proses diskusi dan penyempurnaan, akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, mengapa sih Pancasila itu penting diterapkan bagi kita sebagai warga negara Indonesia? Pancasila menjadi sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama itu sebagai landasan negara. Pancasila menjadi landasan filosofis negara, yang berarti semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada perekat bangsa. Pancasila mempersatukan berbagai suku, agama, ras, serta budaya yang ada di Indonesia, membentuk identitas bangsa yang kokoh. Yang ketiga ada sebagai pedoman hidup. Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang kelima, sebagai kebanggaan nasional. Pancasila menjadi simbol kebanggaan nasional dan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan kemajuan. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia, kita dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Nah, kita sudah mengenal Pancasila dari hal yang sangat umum atau dasar, mulai dari definisi, sejarah, hingga alasan mengapa Pancasila penting untuk diterapkan bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya saya akan membahas lebih lanjut terkait 6 topik yang berkaitan dengan Pancasila. Terutama alasan mengapa Pancasila itu menjadi sangat-sangat penting untuk diterapkan terutama bagi seorang mahasiswa. Untuk topik yang pertama, tentu saya akan memulai dengan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diselenggarakan secara sadar dan terencana untuk membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai bidangnya. Melalui pendekatan student-centered learning, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berpengetahuan, berkarakter, dan juga terampil, sehingga mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan juga negara.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup serta dasar yang membangun profesionalitas dan kewarganegaraan yang baik. Nah, tentu dalam penerapan yang di perguruan tinggi secara khususnya, Pancasila memiliki berbagai masalah. Salah dua contohnya, yang pertama itu apa sih yang mendasari pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Dan yang kedua, apa tujuannya diadakannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut, baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Pancasila juga semakin tergerus dalam kehidupan bangsa, terlihat dari maraknya korupsi, krisis lingkungan, disintegrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ancaman terorisme. Jadi, dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran kebangsaan, moralitas yang kuat, serta daya tangkal terhadap ideologi asing yang negatif. Nah, materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu tuh mencakup berbagai bidang kajian yang saling berkaitan dan mendukung pemahaman komprehensif tentang Pancasila. Di antaranya yang pertama ada nilai atau bidang historis, yang kedua bidang filosofis, ketiga bidang ideologis, keempat bidang yuridis konstitusional, 5 bidang politik, 6 bidang ekonomi, dan masih banyak lagi. Contoh sebagian pada bidang seperti bidang histori, salah satunya mempelajari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengemukakan konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu di bidang filosofis, analisis nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila dan bagaimana nilai tersebut membentuk moralitas bangsa. Dan bidang ideologis, diskusi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, kesimpulannya, penting sekali pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, komitmen, dan pengamalan Pancasila, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi estafet kepemimpinan bangsa yang jauh lebih baik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Baik, berikutnya saya akan masuk ke topik keempat, yaitu prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Tentu di sini juga memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik. Yang ketiga, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia. Saya akan masuk dengan poin yang pertama dulu, yaitu kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara saja, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini berarti setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai pada Pancasila. Berikutnya, prinsip-prinsip Pancasila dalam pembentukan hukum. Prinsip-prinsip Pancasila mencakup 5 sila yang saling melengkapi dan menjadi kerangka etis sebagai pembentukan hukum. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu menyatakan bahwa hukum harus menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut agar hukum melindungi harkat dan martabat manusia serta menegakkan nilai keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia menegaskan bahwa hukum harus menjaga persatuan bangsa, menghindarkan perpecahan, dan memperkuat integritas nasional. Sila keempat, menegaskan bahwa hukum harus dibentuk secara demokratis melalui musyawarah sehingga produk hukum yang dihasilkan itu mencerminkan aspirasi masyarakat.
Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengarahkan agar hukum menciptakan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke poin berikutnya, yaitu penerapan prinsip Pancasila pada kebijakan publik. Sila pertama, kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan publik harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sila kedua, kebijakan harus menghormati hak asasi manusia atau HAM, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menghindari praktik diskriminatif dan kekerasan di dalamnya. Sila ketiga, kebijakan publik harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Sila keempat, kebijakan harus melalui mekanisme demokrasi, partisipasi masyarakat, dan tentunya musyawarah dengan masyarakat itu sendiri. Sila kelima, yang terakhir, menyatakan bahwa kebijakan harus menciptakan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan, serta kesempatan yang adil bagi semua bangsa di Indonesia. Masuk ke poin berikutnya, yaitu analisis kebijakan yang sesuai dan bertentangan. Kebijakan yang sesuai dapat dilihat dari program yang berpihak pada keadilan sosial, seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Berikutnya ada jaminan kesehatan nasional dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. Namun, kita tidak dapat menutup mata bahwa tetap ada pula kebijakan yang justru bertentangan dengan masyarakat. Contohnya, misalnya kebijakan yang diskriminatif, kebijakan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, serta peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi tanpa alasan yang jelas. Dan poin yang terakhir, yaitu Pancasila dalam konteks hukum internasional. Dalam diplomasi internasional, Indonesia sering sekali mengangkat Pancasila sebagai dasar etika dalam melakukan hubungan dengan negara yang lain. Mengedepankan prinsip non-blok, perdamaian dunia, dan kerjasama yang saling menguntungkan, hal ini terlihat pada peran aktif Indonesia dalam ASEAN, PBB, dan misi menjaga perdamaian dunia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kebijakan luar negeri Indonesia dapat menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas internasional. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang kelima. Topik ini akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesuai dan bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral, etika, serta penyusunan peraturan dan kebijakan pemerintah di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, tidak semua kebijakan yang diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga menimbulkan berbagai dampak sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yang harus diwujudkan melalui beberapa prinsip penting. Pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi dasar atau keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial. Kedua, kebijakan tersebut harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi secara seimbang tentunya. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum harus bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berlandaskan liberalisme maupun kolektivisme ekstrim. Keempat, kebijakan yang dibuat harus berpijak pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban, mengingat Indonesia bukan negara agama yang mendominasi satu kepercayaan, tetapi juga bukan negara sekuler yang meniadakan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan politik hukum harus dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Kita akan masuk ke poin pertama, yaitu kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
Yang pertama, kasus korupsi Papa Minta Saham. Kasus Papa Minta Saham mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR kala itu, Setia Novanto, ke Majalah Kehormatan DPR. Dalam laporan tersebut, Setia Novanto diduga meminta 11% saham Freeport dengan imbalan membantu perpanjangan kontrak perusahaan tersebut di Indonesia serta mencantum nama presiden kala itu yaitu Bapak Joko Widodo. Skandal ini terungkap dari rekaman percakapan antara Setia Novanto, Maruf Samsudin, dan Riza Khalid. Istilah Papa Minta Saham atau kasus Papa Minta Saham sendiri muncul sebagai sindiran terhadap tindakan tersebut, terinspirasi dari ungkapan populer Mama Minta Pulsa. Yang kedua, penolakan jenazah COVID-19 bertentangan dengan Pancasila. Kasus penolakan jenazah korban COVID-19 yang sempat terjadi di beberapa tahun lalu ketika Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Itu terjadi sebuah kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebih lagi, korban yang diduga jasadnya ditolak itu adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19. Menyikapi kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusrianto, meminta semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi di Jawa Tengah. Karena ia menilai penolakan pemakaman korban COVID-19, apalagi seorang perawat yang terjadi di Suwakul Ungaran, Kabupaten Semarang, jauh dari asas Pancasila, yakni tidak berkeprimanusiaan. Berikutnya, kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, kebijakan tentang kebebasan beragama merupakan aturan yang menjamin setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan beribadah menurut agamanya masing-masing tanpa paksaan maupun gangguan. Contohnya tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebijakan ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa karena menghargai dan melindungi kebebasan tiap orang untuk beragama. Yang kedua, pemilihan umum atau pemilu. Pemilu luber jurdil merupakan cara pemilihan pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia yang berdasarkan 5 prinsip, yaitu pertama, langsung, yaitu rakyat menentukan sendiri tanpa perantara, umum, terbuka buat semua warga negara yang memenuhi syarat, bebas, tidak ada paksaan buat pemilihan, rahasia, pilihan orang tidak diketahui oleh orang lain, jujur dan adil. Penyelenggara dan peserta harus patuh pada aturan tanpa melakukan pencurangan. Dalam pelaksanaannya, pemilu ini memperlihatkan adanya sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena rakyat berperan langsung dalam menentukan wakilnya secara demokratis. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999, yaitu sebagai sebuah aturan prosedur yang dibuat untuk melindungi aspek hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga bangsa di Indonesia. Aturan yang tertera dalam undang-undang tersebut antara lain, yang pertama, hak hidup, hak beribadah, hak berpendapat, hak bersekolah, hak mendapat keadilan. Yang kedua, serta melarang adanya tindakan diskriminasi, penyiksaan, merugikan martabat manusia. Dan yang ketiga, tindakan negara yang berkaitan dengan melindungi hak asasi manusia dalam hal-hal tertentu, yang menjadikan undang-undang tersebut merupakan cerminan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesimpulan dari topik ini yaitu Pancasila memiliki peran fundamental sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan maupun kebijakan yang dibuat harus mencerminkan nilai dalam Pancasila. Apabila
terjadi kebijakan tersebut sesuai, maka akan memperkuat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika bertentangan, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan, perpecahan, serta mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dalam aspek agama, liberalisme menyatakan bahwa kebebasan individu dalam berkeyakinan dan agama itu adalah urusan pribadi. Masyarakatnya dibebaskan untuk memilih agama, dibebaskan untuk juga tidak beragama. Contoh negaranya adalah Kanada dan juga Australia. Berikutnya ada sosialisme. Dalam aspek agama, sosialisme atau ideologi sosialisme menekankan nilai-nilai keadilan agama, mendorong perkembangannya keberagaman. Contohnya ada Swedia dan Denmark. Dan yang terakhir ada komunisme. Agama candu masyarakat. Agama harus dijauhkan dari masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Dalam aspek hukum, liberalisme menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan demokrasi liberal. Hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Contohnya ada Amerika dan juga Inggris. Sosialisme menekankan pada keadilan sosial dan kesetaraan hak juga demokrasi untuk kolektivitas. Diutamakan kebersamaan. Masyarakat sama dengan negara. Contohnya ada Swedia dan Denmark. Dan yang terakhir, komunisme menekankan pemerataan sosial dan demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol. Hukum untuk melanggengkan komunis. Contohnya ada Tiongkok dan juga Korea Utara. Aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Liberalisme memandang individu dan masyarakat yang dimana individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Sosialisme memandang bahwa masyarakat lebih penting dari individu. Dan komunisme memandang individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk warga negara lebih penting. Ciri khas. Liberalisme memiliki ciri khas seperti penghargaan atas HAM, demokrasi negara hukum, reaksi terhadap absolutisme. Sosialisme memiliki ciri khas kebersamaan, akomodasi, jalan tengah. Dan komunisme memiliki ciri khas seperti ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme, dan kapitalisme. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan adanya keseimbangan ide dan gagasan, serta bersifat absolut dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara. Sedangkan liberalisme, komunisme lebih bersifat mutlak dan totaliter, sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila diangkat langsung dari nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Baik, kita sudah membahas topik atau mungkin lebih masuk seperti alasan dan juga cara penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia secara universal. Berikutnya, yang terakhir, saya akan membahas mengapa Pancasila perlu diterapkan bagi seorang geologis. Karena kebetulan saya sendiri juga adalah seorang geologis, dan tentu saya sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan Pancasila dalam segala kegiatan geologis. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebagai seorang geologis, memahami dan menghormati ciptaan Tuhan dalam bentuk keanekaragaman, geologi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam ataupun sumber daya alam. Dalam sila kedua, geologis berperan dalam menyediakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, mereka dapat memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara adil dan tidak merugikan masyarakat lokal. Pada sila ketiga,
Geologis sering bekerja berbagai di wilayah di Indonesia sehingga memahami dan menghormati keanekaragaman budaya dan geografis dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sila keempat, geologis dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya, sehingga kegiatan geologi dapat bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Dan terakhir, pada sila kelima, dengan menerapkan nilai-nilai keadilan sosial, geologis dapat memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam yang dilakukan atau dieksplorasi oleh mereka itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang. Dengan menerapkan Pancasila, seorang geologis dapat menjalankan profesinya dengan lebih bertanggung jawab, etis, dan berkelanjutan. Mungkin sekian itu penjelasan dari saya terkait dengan seberapa pentingnya penerapan Pancasila bagi warga negara Indonesia dan secara khusus bagi seorang geologis terutama dalam melakukan eksplorasi dan segala kegiatan geologis lainnya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, terima kasih.